Kayak anak kecil, saudara-saudara, tingkahnya menjadi anak kecil. Kenapa ibu ini merosot seperti itu? Baju jorok, anak kalau makan nggak habis muntah dia pegang pakai tangan, dia masukin tempat sampah. Kalau nggak habis suapin ke anak, nggak mau itu anak, dia makan sendiri. Kenapa dia lakukan seperti itu? Dia turun, bukan? Dia menjadi bodoh seperti anak itu. Dia berbicara dengan bahasa anak itu. Dia bermain dengan lagu-lagu yang anak itu tahu. Saudara-saudara, hanya dengan itu anak ini mengerti ibunya. Saudara, kalau Allah datang dengan kemegahan, dengan kekuasaan, saudara lari terbirit-birit persis dengan kerak saya, yang oleh anak saya diberi nama Otong Mingse. Kita akan lari, saudara-saudara, ketakutan kita. Itu sebabnya dia datang karena apa? Tidak lain. Kalau dia mengasihi kita, dia mesti turun ke level kita. Mengerti kita, berbicara dengan bahasa kita, bersatu dengan penderitaan kita. Yang kedua, saudara-saudara, dia datang menjadi manusia yang hina, rendah, yang oleh Filipi dikatakan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Karena dia memberi hidupnya kepada saudara dan saya. Paulus berkata, mari hidup tidak mementingkan diri tetapi demi kepentingan orang lain. Dan dia beri contoh dengan Yesus Kristus. Hidup mementingkan orang lain sampai rela datang jadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, kenapa dia mesti mati demi mementingkan saudara dan saya? Kenapa dia mesti disalib? Untuk berkata di sini dalam contoh hidup memperhatikan dan mementingkan kepentingan orang lain. Kenapa dicontohkan dengan kematian di atas kayu salib? Saya belajar luar biasa pelajaran itu. Saudara, menolong seseorang itu selalu meminta harga. Saya ulang. Dimanapun kita berpikir menolong orang, maka ada harga yang kita mesti bayar. Makin kita mau tuntas menolong orang, makin banyak harga yang kita mesti bayar. Saya ulang. Tidak ada pelayanan pertolongan bagi orang lain di mana saudara tidak harus bayar. Dan makin tuntas pertolongan yang saya mau berikan, makin besar harga yang saya mesti bayar. Saya memberi contoh yang sangat sederhana yang orang-orang Kristen tahu cerita ini. Saudara tahu bukan cerita orang Samaria yang baik hati? Tahu bukan? Berapa yang tahu cerita orang Samaria baik hati? Acungkan tangan. Jadi kalau banyak yang nggak tahu, aku ceritain dari mula. Saudara-saudara, orang Samaria baik hati. Satu hari dalam perjalanannya ketemu satu orang dirampok. Bukan hanya dirampok, habis hartanya. Orang ini masih dipukuli sampai sekarat. Dan kemudian ditinggalkan di tengah-tengah hutan. Saudara, saat itulah orang Samaria lewat. Dan dia melihat orang yang dirampok tidak ada sisa uang sedikit pun. Orangnya sekarat. Nah, saat itu Alkitab bercerita. Apa yang dia lakukan? Dia meminyaki orang ini. Di mana ada luka, dia poleskan minyak yang dia bawa, mungkin minyak obat. Di mana ada luka, dia poleskan itu minyak obat. Kalau dia cuma nolong, tapi di situ orang sekarat, saudara-saudara. Orang ketabrak motor di pinggir jalan sekarat. Saudara pas bawa obat merah, kasih aja obat merah. Setelah itu saudara tinggal. Apa yang terjadi? Tidak menolong, bukan? Maka orang Samaria ini tidak sekedar meminyaki, apalagi yang dia lakukan. Dia beri keledai yang dia bawa. Cukup nggak? Untuk seorang sekarat yang tidak punya apa-apa, diberikan minyak. Dia berkata, ini minyak ya, setelah aku olesi aku tinggal nanti. Ingat ya, satu hari pakai 3 kali. Terus ini keledai, lu bawa pulang nggak? Lu nggak usah jalan kaki, lu naik keledai. Saudara, orang itu di situ kelenger kok. Cukupkah dengan meminyaki dan memberi keledai? Tidak cukup. Kalau dia mau makin tuntas pertolongannya, apa yang dia mesti lakukan? Dia naikkan orang ini ke atas keledai setelah diobati. Dia bawa ke penginapan. Cukup nggak? Kalau dia bawa, setelah diminyaki, dikasih keledai, dia bawa ke penginapan. Dia berkata, nih, orang ini ya, lo obatin, buat titipin. Pokoknya lo sembuhin. Terus dia pergi. Saya percaya saudara-saudara, yang terjadi adalah keledainya mah dijual, orangnya dibuang. Tidak cukup.
Maka Alkitab mencatat pertama, dia minyaki. Kedua, dia berikan keledainya kepada orang ini. Ketiga, dia antar orang ini ke penginapan. Keempat, dia bayar seluruh biaya pengobatan, biaya perawatan, dan masih berjanji, nanti kalau kurang aku datang bayar. Itu berarti uang yang dia titipkan pasti sangat banyak. Makin banyak yang dia mau selesaikan, tuntaskan dalam memberi pertolongan, berarti dia harus berkorban lebih banyak. Saudara, cerita nyata, mungkin teman saya itu hadir di sini. Bulan kemarin, dia kehilangan, 2 bulan lalu kehilangan mobil. Setelah kehilangan mobil, dia keluarkan Mercy-nya, lagi mengendara, anak remaja ngebut, nabrak, tapi kacanya pecah, lampunya pecah. Yang nabrak kemudian langsung pingsan berdarah-darah di situ anak remaja. Nah, sebetulnya dia sudah sangat dirugikan dengan mobilnya ditabrak. Tetapi dia turun juga. Setelah turun, apa yang dia lakukan? Anak ini dia gendong, dia bawa ke rumah sakit. Jok Mercy-nya dikotori dengan darah. Itu harga kedua yang dia bayar. Setelah dipecahin kacanya ditabrak, anak yang pingsan ini, kalau aku loh ya, aku pikir, gua mundurin mobilnya, gua lindas mati itu anak. Temanku tidak. Ribut dengan orang yang semua di sekeliling itu pada nonton. Dia turun mobil, dia gendong anak ini, masukkan ke dalam mobil. Kedua, saudara, jok mobilnya penuh dengan darah. Bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi sampai di rumah sakit? Kalau saya bilang, dia sudah menjadi orang yang saya angkat jempol kalau mau bawa anak ini sampai ke rumah sakit, setelah itu dia baru pulang. Itu sudah luar biasa, dia sudah rugi banyak. Tetapi sampai di rumah sakit, apa yang dia harus kerjakan? Rumah sakit minta uang jaminan perawatan anak ini. Lagi-lagi dia keluarin dompetnya, dia bayar. Saudara-saudara, setelah itu cukupkah dia bayar? Sampai di situ pengorbanan yang dia mesti berikan demi menolong anak ini? Padahal kalau setelah nabrak dia jalanin mobilnya, dia tinggal, dia juga nggak salah kok. Kalau dia sudah bawa sampai rumah sakit, itu pun sudah luar biasa. Kalau dia sudah tambah uang lagi, saudara, dia harus untuk keluarkan uang jaminan, itu sudah luar biasa. Tetapi mamanya datang berkata, kami tidak punya uang untuk mengganti mobilmu. Bayar rumah sakit aja belum tentu punya uang. Akhirnya teman saya berkata, ya udahlah, dia tinggal. Jadi uang jaminan yang dia taruh dia hilang. Setelah dia tinggal tanpa dapat uang pengganti. Dan sampai hari ini, saudara, peristiwa itu sudah 1 bulan. Dan dia tiap hari harus ke kantornya naik taksi, pulang pergi naik taksi. Jadi saudara lihat, dia keluar lagi uang, dia keluar lagi segala kesulitan, apalagi kalau dia mesti mengambil uang, dia mengurus ini, mengurus itu, semua dengan kendaraan umum, membahayakan diri. Kenapa dia mesti menunggu begitu lama? Karena waktu dibawa ke bengkel mobilnya, orang bengkel berkata, hanya bisa dibeli onder dealnya di Jerman, dan itu butuh waktu 1 bulan. Sudah lihat, waktu dia mau memberi pertolongan, makin dia mau tuntas pertolongan, makin besar harga yang dia mesti bayar. Itu sebabnya, saudara-saudara, kenapa kalau orang susah datang kepada kita, kita begitu lihat aja, udah langsung tutup pintu. Karena apa? Saudara, saya tanya, kenapa kalau ada orang susah datang cari kita baru lihat saja sudah langsung tutup pintu, tidak mau diganggu. Sebetulnya persoalannya sederhana. Karena kita tahu kalau buat sedikit saja nolong, itu berarti apa yang terjadi? Saya akan dikuras. Berapa minggu yang lalu saya memimpin sebuah retreat. Di dalam retreat itu kemudian saya berkenalan dengan seorang peserta yang bercerita bagaimana dia menikah, melahirkan anak, bercerai dari suaminya karena dia bilang waktu itu saya belum kenal Tuhan. Keluarga kami begitu kacau. Dan akhirnya setelah dia jadi Kristen, dia menikah dengan seorang yang katanya Kristen, bekas pecandu, sekarang bertobat menjadi konselor, ternyata menipu dia, menguras habis hartanya. Dia berkata, kenapa percaya Tuhan tidak merubah, malah membuat hidup saya tetap berat. Saudara-saudara, saya di dalam retreat tentu hanya bisa melayani 5-10 menit karena saya harus khotbah. Selesai khotbah saya pulang, dia SMS saya, memberi pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang dia gumuli dalam hidupnya. Saya mengerti dia butuh pertolongan, tapi saudara tahu apa yang saya lakukan?